Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya, Duryat. Kita di acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat, kalau kita menelaah 79 tahun kita merdeka, sampai saat ini kita masih punya PR yang cukup besar, yaitu tentang kedaulatan pangan. Dan semenjak eranya Bapak Soekarno hingga sekarang mungkin kita pernah mencapai era swasembada pangan di era Soeharto tahun 90-an, tapi itu pun tidak lama. Nah, belum kita bisa kedaulatan pangan, sekarang ada isu yang lain nih tentang pertanian berkelanjutan. Selain harus memenuhi pangan untuk generasi saat ini, kita juga diwajibkan untuk memastikan bahwa lahan pertanian kita harus mencukupi untuk generasi yang akan datang. Nah, salah satu prinsip utama dari pertanian berkelanjutan ini adalah keanekaragaman hayati, baik itu flora maupun faunanya. Nah, seringkali perlindungan tanaman itu dikonotasikan negatif dengan keberadaan flora dan fauna yang ada di lahan pertanian. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran dari perlindungan tanaman ini dalam mencapai pertanian yang berkelanjutan? Hari ini kita sudah mengundang narasumber yang sangat kompeten dan kita akan membahas tentang perlindungan tanaman dapat berperan sebagai pilar penting pertanian berkelanjutan. Dan narasumber kita adalah seorang guru besar di bidang perlindungan tanaman. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat sore, Prof. Purnomo. Selamat sore. Selamat sore. Lihat. Ya. Nah, sebelum saya bincang-bincang dengan beliau, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS. Beliau lahir di Tanjung Karang pada tanggal 13 Juni 1964. Kemudian beliau menamatkan pendidikan sarjananya pada jurusan agronomi di Universitas Lampung pada tahun 1986. Dan beliau melanjutkan studinya di program studi etnomologi IPB, selesai S2 pada tahun 1991, kemudian di jurusan yang sama beliau menamatkan S3-nya pada tahun 2023. Saat ini beliau 2003. Dan saat ini beliau adalah dosen pada jurusan proteksi tanaman dari tahun 1987 sampai saat ini. Hampir 40 tahun, Prof. Iya, betul. Sudah 37 tahun. 30 tahun ya, sudah tidak junior lagi, sudah sangat senior. Nah, pengalaman beliau selama menjadi dosen di Unila ini, beliau ini nampaknya menjadi kaprodi yang abadi nih. Dari tahun 2004 sampai dengan 2012, kemudian pada saat terjadi penyatuan atau merger antara program studi perlindungan tanaman, agronomi dan hortikultura, ilmu tanah. Dan pada saat itu tahun 2012 sampai 2016 beliau tetap menjabat sebagai ketua bidang proteksi tanaman ya, Prof ya. Nah, kemudian pada saat kembali diaktifkannya lagi jurusan proteksi tanaman, kembali lagi beliau menjadi kaprodinya gitu. Dia memang dicintai sepertinya sama dengan para dosen di jurusan ini dan dipercaya ya, Prof ya. Betul, dan teman-teman di sana barangkali enak-enak, Pak. Ini sih mau kan. Oke, dan kemudian beliau selesai menjadi kaprodi profesi tanaman, beliau menjadi wakil dekan bidang akademik dan kerjasama dari tahun 2020 sampai dengan saat ini ya, Prof ya? Iya. Ya, dan kalau berdasarkan SK-nya sampai dengan tahun 2028. Oke, sehat ya, Prof ya? Mudah-mudahan, hanya amalin ya tetap bisa mana ya jalankan tugas. Ya. Apa nih buat aktivitas belakangan ini? Lagi sibuk apa? Ya, kalau untuk urusan perkuliahan tentu karena sudah memasuki ujian akhir semester, mulai disibukkan dengan urusan mengoreksi ya hasil ujian para mahasiswa. Ya, itu pekerjaan yang paling berat lah ya. Pekerjaan yang paling berat, tetapi mau tidak mau harus kita laksanakan dan harus kita nikmati. Ya. Kemudian kalau untuk tugas di kantor, dalam hal tugas tambahan sebagai wakil dekan I1, saya kira tetap ngurusi berbagai hal, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang bersiap untuk KKM, mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian di berbagai daerah, itu semuanya harus terdata lewat meja Ostumdeka. Oke. Dan ini baru minggu kemarin sepertinya ya, Prof ya, yang penarikan mahasiswa yang belajar di universitas di Vietnam. Betul, memang kita ada kegiatan semacam student mobility ya, waktu dengan
Anyang University di Vietnam baru beberapa hari yang lalu. Iya, baru pulang ya. Oke, jadi cukup banyak kesibukannya Prof ya, yang mudah-mudahan selalu sehat. Oke. Baik Prof, ini kan sahabat Figura ini mungkin banyak yang belum begitu paham ya Prof, ya sebenarnya apa sih perlindungan tanaman itu dan apa benar nih Prof, kalau perlindungan tanaman itu dapat menurunkan keanekaragaman hayati di bahan pertanian? Perlindungan tanaman sesungguhnya adalah suatu upaya bagi kita, bagi petani, pelaku usaha tani untuk meminimalkan kehilangan hasil dari suatu proses produksi tanaman ya. Jadi kalau teman-teman dalam bidang ilmu tanah dan dalam bidang agronomi, mereka berupaya meningkatkan hasil, memperoleh hasil setinggi-tingginya ya melalui rekayasa tanah dan melalui pencarian varietas yang paling hebat, paling unggul supaya produksi setinggi-tinggi. Nah, teman-teman dalam bidang perlindungan tanaman menjaga produksi yang sudah unggul itu tidak hilang begitu saja karena diambil oleh pihak lain, oleh hama, penyakit. Kira-kira seperti itu ya. Perlindungan tanaman berupaya untuk mempertahankan hasil potensi hasil yang bisa dicapai oleh suatu tanaman. Oke. Jadi Prof, kalau ada yang bilang bahwa dengan perlindungan tanaman ini karena penggunaan mungkin zat kimia itu akan menurunkan keanekaragaman hayati, itu betul apa enggak ya? Betul sekali kalau perlindungan tanaman itu hanya mengandalkan penggunaan pestisida. Nah, ini yang harus terus-menerus kita suarakan bahwa perlindungan tanaman dalam hal ini pengendalian hama dan penyakit tidak identik dengan aplikasi pestisida. Karena sesungguhnya ada banyak sekali cara-cara untuk mengendalikan hama dan penyakit. Kalau yang kata Mas Duryat itu bisa berakibat buruk menurunkan konektivitas dan keragaman flora dan fauna, ada benarnya kalau kita hanya mengandalkan pestisida kimia saja. Berarti kalau kita tidak hanya mengandalkan pestisida kimia, bahkan pestisida kimia sintetis itu kita gunakan hanya pada saat darurat saja, insya Allah akan tetap aman. Tetap aman dalam arti musuh alami hama tetap bisa bekerja. Ya, kemudian organisme-organisme bermanfaat yang ada di lahan juga tetap bisa bekerja sebaik-baiknya. Katakanlah organisme atau mikroorganisme tanah tidak rusak oleh pestisida kimia. Jadi tetap menjalankan fungsinya di tanah. Dengan musuh alami yang mestinya bisa mengatasi persoalan hama tetap bisa. Itu dengan catatan kita tidak hanya mengandalkan pestisida kimia saja. Oke. Itu. Berarti kalau ditelaah ya Prof ya, berarti sebenarnya perlindungan tanaman ini bisa sejalan dan bisa mendukung keanekaragaman hayati. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, karena kan ini ya Prof ya, kalau tidak ada keanekaragaman hayati yang tinggi, musuh alami kan juga nggak akan hadir gitu. Ya, benar ya. Jadi memang pengertian keanekaragaman hayati baik dari aspek tumbuhannya maupun dari aspek hewannya. Dari aspek tumbuhannya, saya bisa contohkan, tanaman yang monokultur tentu lebih buruk dibandingkan tanaman yang multikultur. Yang multikultur, ya, yang polikultur yang ada di lapangan. Ya, itu yang monokultur lebih rentan untuk terjadi eksplosi hama. Ya, itu dari aspek tanaman. Dari aspek hewan atau faunanya, ya, dengan penggunaan pestisida yang sangat minimal. Bukan saya anti pestisida, tidak. Pestisida tetap boleh digunakan Dalam kondisi dalam kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat, ketika pestisida tidak digunakan secara ugal-ugalan, maka hewan-hewan tetap bisa hidup, tetap bisa menjalankan fungsi. Yang nih, katakanlah serangga berfungsi sebagai penyerbuk, dia tetap bisa bekerja. Dengan demikian produksi tanaman juga menjadi tinggi. jadi tetap baik, ya, tidak terpengaruh apa-apa. Bayangkan kalau serangga penyerbuknya juga mati oleh pestisida kimia.
Sementara beberapa tumbuhan membutuhkan polinator, tentu dari kelompok serangga. Nah, kemudian yang kedua musuh alami. Musuh alami tetap bisa bekerja. Itu kalau lingkungan tidak rusak oleh pestisida kimia. Iya. Ya. Itu memang idealnya seperti itu ya Prof ya. Tapi sebenarnya gimana Prof? Itu kan tadi yang Prof ceritakan idealnya. Nah, kondisi real perlindungan tanaman di Indonesia sendiri saat ini seperti apa? Kalau saya boleh bicara sejarah, kondisi ideal tadi itu dilaksanakan karena adanya pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu itu suatu pengendalian hama yang tidak semata-mata memperhitungkan aspek ekonomi pada saat ini saja, tetapi juga memperhatikan aspek ekologi. Nah, yang saya katakan seperti dalam berbagai perbincangan saya sebutkan bahwa dalam sistem pertanian berkelanjutan kan kita harus menyadari kita ini hidup di bumi yang dititipkan oleh anak cucu kita, kan warisan dari nenek moyang yang bisa seenaknya kita eksploitasi. Oke ya, itu dari segi sistem pertanian berkelanjutan. Kemudian dari segi PHT tadi saya sudah sebutkan, memperhatikan aspek ekologi bukan hanya ekonomi. Nah, PHTI pernah mengalami masa jaya, akhir 80-an sampai dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Itu petani tanaman pangan sudah sangat paham yang mana serangga hama, yang mana serangga musuh alami. Sehingga mereka sangat hati-hati menggunakan pestisida kimia. Oke lah, tanaman padinya ada serangan hama. Dia lihat dulu. Hamanya ada berapa, musuh alaminya ada berapa. Ketika dalam perhitungan tidak perlu penyemprotan insektisida kimia, dia tidak akan semprot. Iya, karena dianggap diprediksi bahwa musuh alaminya bisa cukup mengendalikan. Mampu untuk mengendalikan. Itu adalah kondisi masa kejayaan pelaksanaan PHT di Indonesia. Akhir 80-an sampai awalnya 90-an. 98. Sampai ya sekitar rezim Orde Baru tumbang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, agak sedikit ada kemunduran. Karena ini kebiasaan kita yang kurang baik. Nah, jadi seolah-olah rezim terdahulu itu demikian buruk, semua yang dikerjakan buruk semua. Iya, terus ada antipati. Padahal dalam hal urusan pengendalian hama terpadu ada kebijakan politik, kemauan politik yang luar biasa. Bayangkan seorang Presiden Soeharto pada saat itu bisa bercerita dengan sangat baik mengenai peranan musuh alami untuk mengatasi serangga hama wereng. Pak Harto. Padahal beliau tidak punya background pertanian sama sekali. Anak petani ya, tapi beliau mau belajar dan mau menyebarluaskan apa yang dia telah pelajari dalam konteks pengendalian hama tanaman menggunakan musuh. Saya masih ingat betul dalam berbagai kesempatan wawancara beliau menyebutkan bagaimana pentingnya musuh alami untuk mengatasi hama wereng, dan dibuktikan dengan keluarnya suatu impres pelarangan 57 jenis insektisida kimia ya, pada tahun 86 karena dianggap tidak bermanfaat apa-apa. Wereng tetap merajalela, produksi padi terancam. Ya udah ditarik aja. Luar biasa, kebijakan yang luar biasa. Kebijakannya nyata ya Prof ya? Nyata. Nah, itu masa kejayaan. Nah, setelah itu agak surut. Mudah-mudahan sekarang nih Presiden yang sekarang ini ya, sangat peduli nih ya dengan urusan ketahanan pangan dan urusan pertanian yang lain. Arah kebijakannya mudah-mudahan juga akan berpihak setidaknya juga untuk urusan pengendalian hama tanaman. Nah, kita berharap. Setelah era reformasi berarti ya Prof ya, ini kemunduran itu ya? Betul, karena petugas pengamat hama dan penyakit zaman dulu namanya PHP, sekarang namanya PEBT. Pengamat organisme tanaman itu jumlahnya merosot drastis, baik karena pensiun atau dipindahkan ke instansi lain. Ya kan semenjak otonomi daerah kan kewenangan ada di daerah. Wah, ini diperlukan di sana, sehingga lambat laun
petugas itu menurun, seperti halnya PPL juga kan menurun, sehingga banyak muncul PPL-PTL dalam tanda kutip swasta yang sesungguhnya mereka ini adalah teman-teman yang kebetulan jualan pestisida. Sehingga ketika ada petani nah, ini ada yang di luar, ini masih produk mereka. Nah, itu efek buruk yang muncul. Mudah-mudahan sekarang sudah ada perhatian lebih baik ya. Karena memang kehadiran negara jadi hilang ya. Ada kesan seperti itu. Ada kesan seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan nanti dengan presiden baru ini akan dikembalikanlah yang sudah baik pada lalu. Betul. Nah, Prof, apakah Prof ada yang bisa di-sharing di sini dengan para sahabat Figura ini adalah best practice atau contoh-contoh baik tentang penerapan hama terpadu ini mungkin di wilayah tertentu atau di perusahaan tertentu? Oke, baik. Jadi sopo guru, ya barangkali kalau anak muda kurang paham soko guru ya, tiang penyangga utama pelaksanaan PHT adalah penggunaan musuh alami. Musuh alami ini sesuatu banget lah kalau untuk PHT. Dan yang kedua adalah monitoring, pengamatan organisme pengganggu tanaman di lapangan. 2 hal itu paling penting. Dalam hal pemanfaatan musuh alami, perusahaan sebesar PT Gunung Madu Plantation itu sudah memanfaatkan. Penggerek batang dan penggerek pucuk tebu itu 2 hal paling penting pada tanaman. Di samping dikendalikan menggunakan pestisida, mereka juga menggunakan parasitoid, namanya Trichogramma. Trichogramma itu akan memarasit telurnya penggerek batang dan penggerek pucuk tebu. Nah, dengan penggunaan Trichogramma ini maka bisa sekian puluh ton pestisida kimia dikurangi pemirsa. Tetap kita pakai, tetap dipakai di perusahaan, tapi jumlahnya jauh sangat lebih rendah karena kita juga menggunakan musuh alami Trichogramma yang berupa parasitoid. Nah, ini artinya apa? Pengendalian hama terpadu dalam hal ini pemanfaatan, pengendalian hayati, penggunaan musuh alam itu bukan omong kosong. Perusahaan sekelas PT Gunung Madu tentu berhitung untuk rugi juga. Kalau kira-kira tidak menguntungkan, Tidak akan dipilih. tidak akan dipilih. Di samping secara ekonomi menguntungkan, secara ekologis juga bagus, dan citra perusahaan juga akan baik. Ya, saya kira itu untuk konteks perusahaan. Kalau untuk konteks pertanian, katakanlah petani biasalah gitu ya, di lahan-lahan sawah kita, di Lampung Tengah ada di salah satu wilayah, betul. Petani sudah menanam beberapa jenis tumbuhan liar yang banyak jumlahnya, banyak nektarnya, supaya musuh alami bisa berkembang biak di sana. Ya, karena musuh alami, terutama parasitoid itu, dia memakan nektar-nektar dari tumbuhan liar itu. Faktornya apa, Prof, biasanya? Tumbuhan liar itu yang penting dia menghasilkan nektar. Nah, si serangga parasitoid itu, Achaeotropis itu, nanti dia akan bisa memarasit serangga hama. Karena parasitoid itu kan terparasit atau dia bekerja memarasit pada stadia perdewasa. Ketika imago dia hidup bebas. Dia hidup bebas di nektar-nektar itu. Nanti dia akan meletakkan telur di inangnya. Nah, inangnya nanti akan mati. Inangnya itu terseragahan. Itu sudah ada di beberapa kelompok tani di Lampung Melah, di sebelah sana Kota Gajah. Ya, terlalu jauh dari Kota Gajah, mungkin hanya 5-6 kilo. Menarik sekali ya, Prof. Itu yang membimbing, yang mendampingi dari mana itu, Prof? Sekali-sekali fakultas kita juga dilibatkan. Di samping itu barangkali juga ada beberapa aktivis lingkungan yang didanai oleh CSR dari beberapa donatur yang ikut membina mereka. Beberapa kali setidaknya fakultas kita juga ikut terlibat, Fakultas Pertanian Unila, sebagai tempat konsultasi bagi mereka. Nah, ini itu contoh yang petani biasa-biasa, ya, yang contoh perusahaan tadi sudah. Jadi ada baik untuk skala besar maupun skala kecil ada ya. Ada. Oh, kalau yang Trichogramma tadi itu aplikasinya seperti apa?
Jadi parasitoid itu kita perbanyak di laboratorium. Setelah itu kita lepaskan di lapangan. Dia nanti akan mencari telur-telur penggeret lantang dan penggeret mecu itu. Akan mencari sendiri. Itu hebatnya. Hebat. Punya sensor gitu ya, Prof ya? Dia akan paham mana inang dia, mana yang harus Dia serang. dia serah. Gitu. Oke, nah kalau yang untuk petani yang kecil tadi, pemilihan jenis tanaman-tanaman apa yang akan mendatangkan musuh alami itu? Apakah hanya karena yang punya nektar saja, Prof? Ya terutama yang punya regnan. Ya itu diantaranya yang dikonsultasikan ke kita. Nah, jadi teman-teman dari jurusan produksi tanaman dan dari jurusan agroteknologi itu beberapa kali merasakan pengabdian juga di sana. Gitu. Dan ini juga ditularkan ke beberapa daerah yang lain. Bukan hanya di Lampung Tengah sekitar Kota Gajah itu saja. Tapi misalnya di Sukoharjo. Itu sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Bingsewu. Ada itu Mas Dur. Ya. Jadi kalau dari ini kan sebenarnya contoh bagus ya, Prof ya. Dan akan lebih bagus lagi kalau kita bisa membawa penerapan ini ke wilayah yang lebih besar ya, Prof ya. Iya. Nah, itu ada program ke depannya mungkin Unila, Prof? Setidaknya fakultas kita. Di fakultas kita, ya, terutama motor penggeraknya tentu dari jurusan Protesta. Ya, itu melalui program-program pengabdian kepada masyarakat dan juga melalui kegiatan klinik pertanian keliling. Nah, itu juga kita sisipkan. Selalu kita sisipkan. Mungkin kemana Anda juga, Prof, sahabat Tigura itu yang bertanya, klinik pertanian keliling itu apa ya, Pak? Ya, mungkin bisa dijelaskan aja ya. Klinik pertanian keliling ini adalah suatu program yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian Unila untuk membantu para petani. Ya. Kalau petani punya persoalan, silahkan kirim kabar, katakanlah bersurat ke Dekan Fakultas Pertanian Unila. Nanti akan dilihat permasalahan apa yang ada pada petani di wilayah yang meminta itu. Nah, ya. Itu mencakup segala hal. Urusan hama penyakit iya, urusan ilmu tanah dia, urusan peternakan bisa, urusan perikanan boleh, menyangkut kehutanan juga bisa. Pokoknya Ahlinya lengkap lah ya. lengkap di fakultas kita ini. Dan lulusan luar, dalam negeri ada semua ya, Prof ya. Yang penting ketika bersurat ke Fakultas Pertanian harus dicantumkan persoalannya apa, sehingga kita bisa menurunkan tim yang pas. Ya, ahlinya tepat. Betul sekali. Nah, ada dua yang nanya nih, Prof. Biayanya berapa, Pak? Untuk kepentingan petani gratis. Nah, saras gratis nih dari Pak WD1 bilang bahwa tidak dipungut biaya apapun ya, Prof. Terus apa yang mesti disiapkan kalau tim kita mau datang? Ya, saya kira objek yang akan yang jadi persoalan itu. Objeknya itu bagaimana, misalnya persoalan hama penyakit, tentu diberi contoh. Ini loh tanaman kami yang rusak. Ini terserang apa? Bagaimana mengatasinya? Atau misalnya kok pertumbuhannya di lahan ini jelek sekali, sementara di lahan yang sebelah sana kok subur. Nah, sehingga tim kami bisa mengidentifikasi dan mencari solusinya. Gitu. Oke, Prof, ada juga nih yang bertanya, Prof. Kalau pertanian berkelanjutan, pakai nanam-nanam, pakai musuh alami itu kok agak repot ya? Kira-kira apa ya, Prof ya? Kalau misalnya tidak dilakukan, apa dampaknya ke depan? Ya, kalau kita tidak peduli urusan yang gitu dan skala, dan kita menganggap pestisida adalah dewa penyelamat kita, seolah-olah simple, seolah-olah segalanya akan terselesaikan dengan pestisida kimia, tentu itu adalah kekeliruan yang mengulang kekeliruan sebelumnya. Ya, jadi dampak buruk penggunaan pestisida ini saya kira banyak ya. Dari aspek pengolahan hama saja ada yang disebut dengan resistensi. Resistensi itu adalah suatu kondisi hama sudah kebal. Sudah tidak mempan lagi kita semprot. Kita aplikasi pestisida. Jadi kalau tadinya dengan 5 gram per liter air bisa membunuh 50% serangga baik, sekarang butuh katakanlah 10 gram per liter air, artinya sudah terjadi resistensi. Butuh dosis yang lebih tinggi. Dan itu kan terus menerus. Lingkungan tambah tercemar, musuh alami tambah banyak yang mati. Itu dampak pertama, resistensi. Dampak yang kedua, resurgensi. Kita aplikasi pestisida,
serangga hama populasinya malah meningkat. Ini yang kadang-kadang orang nggak percaya. Ya. Kita semprot, kita aplikasi, kok serangga hamanya nambah banyak. Nambah banyak. Nah, dan itu fakta. Nah, secara sederhana dapat diterangkan bahwa aplikasi pestisida yang ugal-ugalan tadi membunuh musuh alaminya, tapi hamanya tidak terbunuh. Oh, sehingga Yang biasanya ada yang memangsa, yang memarasit, ini liar. ya. Teori kedua menyebutkan ada beberapa serangga yang ketika disemprot pestisida dia tidak mati, dia memiliki kepegian yang meningkat. Nah, itu biasanya kelompok serangga hama. Dia nggak mati, telurnya nambah banyak. Iya. Tentu keturunannya kan. Iya, dan keturunannya juga tahan, Betul. resisten. Jadi resistensi, resurgensi. Hmm. Kemudian munculnya hama sekunder, hama yang tadinya tidak begitu penting menjadi penting karena hama utamanya sudah kita hajar terus. Kita nggak memperhatikan nih hama yang tadinya sekunder yang tertekan oleh hama utama ini sekarang bebas lepas. Yeah. Musuh alaminya mati, Dia muncul. ya. Musuh alaminya mati, pesaingnya juga mati. Jadi, Itu fenomena munculnya masuk. Itu dari aspek pengelolaan hama. Dari aspek lingkungan dan kesehatan, residu. Bayangkan ya, residu pestisida yang terus-menerus pada produk pertanian, sementara produk itu kita makan. Iya. Kan sama aja kita yang makan pestisida Iya. kimia. kita mendeposit. Betul, dan biasanya berbagai literatur menyebutkan itu bersifat karsinogen. Iya. Di samping tentu bahaya langsung pemakai pestisida itu, Keracunan ya. keracunan. Itu beberapa dampak buruk. Iya. Berarti memang ini hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Betul, Ya, Pak, ya. Memang kita harus mulai. Ya, betul. Sadar untuk mewariskan bumi yang baik untuk kelangsungan hidup anak cucu kita ya. Betul sekali, Mas Surya. Baik. Jangan lupa kami akan terus berkomitmen untuk menghadirkan narasumber dan tema-tema yang sangat inspiratif karena kami adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Ya, diminum tehnya Pak. Ya, terima kasih.